Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Pernahkah kalian mendengar bahwa seseorang meneteskan air mata buaya? Biasanya istilah ini sering ditujukan untuk orang yang berpura-pura sedih sampai menangis. Lalu, mengapa air mata buaya dijadikan kiasan untuk menggambarkan keadaan tadi? Apakah buaya bisa menangis? Dan apakah tangisannya hanya pura-pura saja? Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan selamat menonton. Siapa yang tidak tahu buaya? Reptil ini terkenal di seluruh dunia karena memang populasinya yang tersebar hampir di seluruh benua di bumi yang memiliki daerah tropis, mulai dari Amerika, Afrika, Asia, dan Australia. Hanya Eropa sajalah satu-satunya benua yang tidak memiliki buaya karena iklimnya yang sangat dingin. Selain terkenal karena penampilannya yang unik, ada juga hal lain yang terkenal dari hewan predator ini, yaitu air matanya. Air mata buaya sering dijadikan sebuah idiom yang berarti air mata palsu atau perasaan yang tidak tulus yang dikeluarkan saat adanya sebuah kejadian malang. Kalian pasti pernah mendengar bukan? Seseorang menyebut, "Dasar air mata buaya." Hal tersebut berarti seseorang hanya pura-pura menangis dan tidak sungguh-sungguh bersedih. Menariknya, idiom air mata buaya tidaklah untuk hanya dalam bahasa Indonesia saja. Idiom ini berasal dari bahasa Latin dan diserap oleh berbagai macam bahasa, terutama bahasa-bahasa di Eropa. Istilah air mata buaya konon berasal dari kepercayaan kuno yang menyebut bahwa buaya meneteskan air mata saat memakan mangsanya. Istilah ini juga hadir dalam bahasa modern, terutama di Eropa, di mana istilah itu diperkenalkan dalam bahasa Latin. Buaya memang benar-benar bisa menangis untuk melumasi mata mereka saat keluar dari air untuk waktu yang lama dan saat mata mereka mulai mengering. Namun, tak selalu seperti itu. Karena buaya yang menangis juga bisa dipicu karena aktivitas mengonsumsi makanan. Ketidaknormalan ini disebut dengan nama sindrom Bogorad atau biasa disebut sindrom air mata buaya yang mengacu pada legenda tersebut. Mengacu pada istilah air mata buaya, sederhananya sang predator menangisi korban yang mereka makan. Tandanya, ia menikmati makanannya sambil menangis. Tidak tahu itu menangis sedih, menyesal, atau bahagia. Seorang penulis, Edward Topsell, juga pernah menjelaskan istilah air mata buaya dengan mengatakan, "Tidak banyak binatang buas yang dapat menangis. Tetapi seperti sifat buaya yang membuat manusia bisa dalam bahaya, tentunya buaya akan menangis. Awalnya menghela nafas, lalu air matanya keluar seolah-olah bersedih. Tetapi tiba-tiba dia menghancurkannya." Dalam versi ini, buaya berpura-pura dalam kesusahan untuk memikat mangsa ke dalam rasa aman yang palsu. Beralih dari kepercayaan kuno. Pada masa modern, pengamatan juga telah dilakukan oleh ahli zoologi Ken Fleit dari Universitas Florida. Dia mengamati dan merekam aktivitas 4 ekor caiman dan 2 ekor aligator saat makan. Keduanya adalah kerabat dekat buaya. Fleit menemukan bahwa 5 dari 7 hewan itu mengeluarkan air mata saat mencabik-cabik makanan mereka. Bahkan beberapa dari hewan buas itu matanya terlihat menggelak saking banyaknya air yang keluar. Ada banyak referensi dalam literatur umum soal air mata buaya, tapi hampir semuanya bersifat anekdot. Dari sudut pandang biologis, kami memutuskan melihat lebih dekat untuk mengungkap hal tersebut, ungkap Fleit. Fleit mengatakan bahwa ia memulai proyek tersebut setelah mendapat telepon dari Malcolm Schenner, seorang konsultan neurologi di Kaiser Permanente Los Angeles dan seorang profesor klinis neurologi di Universitas California.
Shanner yang turut menulis makalah penelitian saat itu tengah menyelidiki sindrom yang dikaitkan dengan kelumpuhan wajah manusia. Ini membuat penderitanya seperti menangis saat makan. Shanner ingin mengetahui apakah sindrom yang dinamakan air mata buaya di istilah umum kedokteran ini memiliki basis biologis. Shanner dan Flayet menemukan banyak referensi tentang air mata buaya dalam buku yang diterbitkan dari ratusan tahun lalu sampai sekarang. Dalam salah satu bukunya yang diterbitkan pada tahun 1400 dijelaskan pada satu bagian, di negara itu buaya adalah hal yang umum. Mereka membunuh manusia dan memakannya dengan menangis. Bahkan terdapat literatur yang membuat percobaan seorang ilmuwan pada awal abad lalu yang menggosok bawang dan garam ke mata buaya untuk menentukan apakah mitos tersebut benar atau tidaknya. Shanner dan Flayet juga menemukan referensi untuk buaya yang menangis dalam literatur ilmiah, tapi kontradiktif dan membingungkan. Nah, itulah misteri air mata buaya yang telah sedikit terkuak. Dari penjelasan ini setidaknya kita tahu bahwa air mata buaya memang benar ada. Bukan hanya kiasan dan untuk menyebut seseorang yang pandai berpura-pura sedih atau mengeluarkan air mata palsu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.